langsung aja ya Bu ya. Ya Pak Ustadz. Mangga Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian tafsir Jalalain. Insyaallah mudah-mudahan semua kita bisa istiqomah di dalam mengikuti kajian ini. Kajian kita tafsir Jalalain ini tujuannya paling tidak yang utama ya, ada dua ya. Yang pertama menambah perbendaharaan mufradat. Dalam bahasa Arab secara khusus bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi tujuannya adalah menambah perbendaharaan bahasa. Jadi setiap ketemu mufradat yang baru, itu mesti jangan lupa untuk mencatatnya. Gitu. Nanti akan ketemu lagi sampai berkali-kali, itu akhirnya nanti akan ingat. Kalau sudah ingat dan tidak lupa lagi, tidak masalah kalau tidak dicatat lagi. Kalau di pesantren-pesantren itu biasanya santri-santri yang kitabnya itu sudah sedikit catatannya gitu di bawahnya tuh. Kayak gini kan banyak catatan di bawah. Setiap kata ada catatannya gitu. Kalau santri udah lama ngaji, itu biasanya catatannya jadi sedikit. Karena sudah banyak mufradat yang sudah hafal, sehingga dia merasa tidak perlu lagi untuk mencatatnya. Itu karena akan ketemu terus, dan karena sudah ketemu terus sehingga jadi hafal gitu dengan sendirinya, tanpa dihafal. Itu yang pertama, tujuan kita ngaji kitab tafsir Jalalain. Dan nanti kata-kata ini akan ketemu juga di kitab-kitab yang lain gitu. Khususnya di Al-Quran sendiri ya, kalau ini juga kan selain daripada syarahnya, yang di dalam kurung itu adalah seperti ini, alhamdulillah di dalam kurung, Rabbil Alamina, itu semuanya adalah ayat-ayat Al-Quran. Jadi nanti kalau kita baca Al-Quran tuh, apakah baca Al-Quran dalam sholat ataupun baca Al-Quran di luar sholat, itu kita sudah langsung memahami artinya itu. Dan dengan begitu kita bisa mentadaburinya kapan saja. Apalagi kalau kita ditambah punya hafalan Al-Quran, itu jauh lebih baik lagi. Sehingga Al-Quran itu bisa hidup bersama kita, atau kita hidup bersama Al-Quran. Dan sebenarnya seperti itulah kita sebagai seorang muslim ya. Karena Al-Quran itu turun kepada kita. Nah itu yang kedua, selain menambah mufradat, kita juga berusaha untuk memahami berdasarkan kepada tafsir yang mu'tabar. Mu'tabar artinya diakui oleh para ulama secara umum. Nah, kebetulan di tafsir Jalalain ini, tafsirnya adalah tafsiran-tafsiran yang sudah ditahkik. Ditahkik itu artinya dari berbagai tafsiran para ulama, itu dibandingkan mana yang paling kuat. Lalu yang paling kuat inilah yang diambil atau disebutkan di dalam tafsir Jalalain ini. Jadi ini adalah tafsiran para ulama yang sudah ditahkik. Jadi menurut pengarang adalah yang paling rojeh,
atau yang paling kuat, seperti itu. Nah, setelah kita memahami tafsirnya, diharapkan juga kita bisa mentadaburinya, mengambil pelajaran dari apa yang sudah dipahami. Dan setelah kita bisa mentadaburinya, setelah itulah kita berusaha ya, mengamalkan apa yang kita mampu amalkan. Kita mengamalkan sedikit, nanti akan menjadi banyak. Mengamalkan banyak, menjadi lebih banyak lagi. Bertahap. Sehingga sekali lagi Al-Quran bisa menjadi bagian dari hidup kita. Dan kita menjadi ya Quran yang seperti Quran berjalan. Sebagaimana Rasulullah. Meski mungkin kita tidak bisa atau tidak mampu untuk berada pada level Rasulullah tentunya. Baik, kita lanjutkan apa yang kemarin terputus. Saya ulang sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemarin dimaknai memulai aku mengkaji kitab Jalalain dengan menyebut nama Allah. Mengapa ada memulai aku mengkaji kitab Jalalain? Karena sebelum lafaz bismillahi itu tersimpan lafaz abtadi'u atau aku memulai. Dari mana difahami bahwa sebelum bismillahi itu ada lafaz abtadi'u? Karena bismillahi itu bi itu harful jar ya. Harful jar itu yang artinya dengan nama Allah. Kalau kita misalnya bilang gini, dengan alat ini atau dengan pena. Kalau kita bilang dengan pena, pasti kan itu nggak dimengerti ya, kecuali kita sebelumnya dikatakan misalnya menulis, aku menulis dengan pena. Jadi kalau cuma disebutkan dengan pena, itu pasti menyimpan kata yang lain di situ. Gitu, dengan pena. Atau misalnya ada orang yang bertanya, dengan apa kamu menulis? Lalu kita jawab dengan pena. Ketika kita menjawab dengan pena, tersimpan di situ kata-kata aku menulis. Jadi tidak lengkap disebutkan. Karena sudah mafhum, sudah dimafhum bahwa dengan menjawab dengan pena aja orang sudah paham bahwa di situ tersimpan kata-kata aku menulis gitu. Nah, sama di sini juga bismillahi dengan nama Allah gitu. Dapat dipahami oleh orang yang mengerti bahasa Arab bahwa sebelum lafaz bismillah itu ada kata abtadi'u, memulai aku gitu. Karena kita sedang mengkaji kitab Jalalain, maka ditambahi memulai aku mengkaji kitab Jalalain. Seperti itu. Bismillah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu memiliki makna yang lebih luas daripada Ar-Rahim. Mengapa? Karena Ar-Rahman ini maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada seluruh manusia tanpa melihat manusia itu kayak gimana. Manusianya taat, manusianya tidak taat, manusianya beriman atau tidak beriman, semuanya dengan sifat Rahman ini atau dengan nama Rahman ini, semuanya kebagian rahmatnya Allah. Berupa rezeki, berupa kehidupan, berupa penglihatan, pendengaran, panca indera yang sempurna, tubuh yang sempurna, gitu. Dan seterusnya. Semuanya dapat rahmat Allah dengan nama Ar-Rahman ini. Kemudian Ar-Rahim artinya adalah Allah Maha Pemberi rahmat atau memberikan nikmat hanya kepada orang-orang yang beriman saja di dunia dan di akhirat. Kalau Ar-Rahman itu di dunia saja ya, bagi semua manusia. Tapi Ar-Rahim itu adalah rahmat Allah atau Allah pemberi rahmat, Allah pemberi nikmat kepada kaum muslimin saja